Perilaku produsen secara umum, dalam ilmu ekonomi ada 3 teori perilaku produsen yang sering dibahas. Teori tersebut diantaranya adalah mengenai biaya produksi, pertambahan hasil produksi yang semakin berkurang, serta kemungkinan produksi. Perilaku produsen dalam kegiatan produksi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencana sendiri, yaitu seorang produsen, harus mempunyai rencana-rencana tentang tujuan dan apa yang harus dicapai. Perencanaan yang baik harus memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, faktual dan realik. Yang kedua, logis dan rasional. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, komprehensif. Selanjutnya, pengorganisasian. Produsen harus dapat mengatur keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian ini, rencana dilakukan dalam sebuah pembagian kerja yang terdapat kejelasan bagaimana tujuan dan rencana yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu C, pengarahan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan produsen adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah diorganisir tersebut dapat diimplementasikan. Agar rencana terwujud, produsen wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengendalian. Produsen harus melakukan kontrol terhadap apa yang telah dilakukan. Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan, karena walaupun rencana yang sudah dapat diatur dan digerakkan dengan jitu, tetapi belum menjamin bahwa tujuan akan tercapai dengan sendirinya. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian atau kontrol pengawasan dari produsen atau pengusaha kepada yang bersangkutan. Apa itu produksi? Pengertiannya secara umum adalah produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian digunakan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah kegiatan mentransformasi input menjadi output. Kemudian terdapat beberapa ekonomi muslim kontemporer, yaitu Richard Gillespie dan Kaff. Menurut Richard Gillespie, yang mengatakan bahwa produksi merupakan tindakan dalam membuat komoditi berupa barang atau jasa. Sedangkan menurut Kaff adalah kegiatan produksi adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi, tidak hanya kondisi fisiknya, tetapi material, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian salah satu fungsi dari produksi sendiri adalah menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa. Yang pertama adalah nilai guna bentuk, yaitu kegiatan mengubah bentuk suatu barang sehingga barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Contohnya adalah kayu yang diubah menjadi kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah guna jasa, yaitu kegiatan produksi yang memberikan jasa pelayanan kepada konsumennya. Contohnya tukang pangkas rambut yang memberikan jasa kepada pelanggannya. Kemudian yang ketiga adalah guna tempat, adalah kegiatan produksi dengan memanfaatkan tempat-tempat tertentu sehingga barang tersebut menjadi bernilai ekonomis. Contohnya adalah pasir di sungai atau kali yang semulanya tidak bernilai ekonomis, namun setelah dibawa ke toko bangunan, maka pasir tersebut akan memiliki nilai guna atau nilai ekonomis. Kemudian yang keempat adalah guna milik. Kegiatan produksi di mana suatu barang akan memiliki nilai ekonomis pada waktu tertentu dan jika telah dimiliki oleh seseorang. Contohnya adalah buku di toko buku yang seawalnya tidak memiliki nilai guna ekonomis, namun setelah dibeli atau digunakan oleh siswa atau pelajar, maka buku tersebut dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor produksi yang biasa kami sebut dengan 6M. Yang pertama adalah man, yaitu tenaga kerja. Pengertian ini mengacu pada orang-orang yang bekerja pada suatu perusahaan, seperti supervisor, buruh, dan karyawan lainnya. Yang kedua adalah money, yang tidak lain adalah modal. Lalu, modal ini merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasi bisnis.
Yang ketiga ada material. Material ini mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Dapat berupa sumber daya alam seperti tanah dan lain-lain. Nomor 4, mesin. Mesin juga merupakan material, namun disebut material tidak langsung karena tidak diolah namun digunakan untuk mengolah. Contohnya seperti bangunan, perlengkapan, dan mesin manufaktur. Yang kelima adalah metode. Adalah bagaimana produksi itu dilaksanakan. Lalu 6 yaitu market. Market itu pemasaran produk yang mempunyai peranan yang sangat penting karena apabila barang yang diproduksi tidak laku di pasaran, proses produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja pun tidak akan dapat berlangsung. Selanjutnya yaitu Sumarni menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku produsen, yaitu yang pertama faktor eksternal, kedua faktor organisasi, ketiga faktor individu. Faktor eksternal sendiri seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya, seperti halnya harus mengejar kuota penjualan, menekan ongkos-ongkos, menekan efisiensi, dan bersaing. Di pihak lain, eksekutif perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat terkait kualitas barang yang harus terjaga dan harga barang yang tetap terjangkau walaupun kualitas barang masih terjaga. Selanjutnya, faktor organisasi. Secara umum, anggota organisasi itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain atau proses interaktif. Di lain pihak, organisasi terhadap individu harus tetap berperilaku etis, misalnya masalah pengumpulan dan jam kerja maksimal. Yang terakhir yaitu C, individu. Seseorang yang memiliki filosofi moral dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berperilaku etis. Prinsip-prinsip yang diterima secara umum dapat dipelajari atau diperoleh dari hasil interaksi bersama teman, keluarga, atau kenalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas produksi. Apa aja yang diproduksi? Yang diproduksi adalah yang pertama, adanya kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat. Yang kedua, adanya manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat. Lalu, berapa kuantitas yang diproduksi? Jumlah produksi dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi sarana dan prasarana yang harus dimiliki perusahaan. Lalu ada faktor ekstern, yaitu meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat dan kebutuhan ekonomi. Kapan produksi dilakukan? Persiapan waktu produksi menunggu kesiapan perusahaan. Lalu, mengapa suatu produk diproduksi? Karena ada alasan ekonomi, adanya alasan sosial kemanusiaan, dan alasan politik. Lalu, di mana produksi itu dilakukan? Akses pasar yang efektif dan efisien. Kemudian, memperoleh supplier bahan dan alat-alat produksi. Murahnya sumber-sumber ekonomi, biaya-biaya lainnya yang efisien. Siapa yang memproduksi? Produksi dapat dilakukan oleh negara, kelompok masyarakat, atau individu.